آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-19. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi tentang sistem pidana Islam. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk Allah yang unik. Ia berbeda dengan makhluk lain. Karena keunikannya itu, selain jin, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai dua potensi sekaligus. Potensi untuk berbuat baik dan buruk. Karena sifat dasar itulah Allah menciptakan sistem yang unik untuk manusia agar keunikannya bisa dipecahkan. Untuk itu, di samping hukum-hukum problem solving yang lain, Allah juga telah menetapkan ukubat atas semua manusia secara adil, baik muslim maupun non-muslim. Semuanya wajib dikenai sanksi yang sama jika melakukan pelanggaran, sebagaimana juga yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Sebab dalam pandangan Islam, sifat dasar manusia itu adalah sama-sama mempunyai potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam memandang sistem pidana atau ukubat itu adalah sebagai zawajir atau pencegah dan jawabir atau pemaksa. Disebut pencegah karena dengan diterapkannya sanksi, orang lain yang akan melakukan kesalahan yang sama dapat dicegah, sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan hal yang sama. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Dan dalam hukuman kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran, agar kalian bertakwa. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, di samping itu, sistem pidana Islam juga bisa mencegah dijatuhkannya hukuman di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan pemaksa adalah agar orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan atau pelanggaran tersebut bisa dipaksa untuk menyesali perbuatannya. Dengan begitu akan terjadi penyesalan selama-lamanya atau taubatan nasuha. Mengenai objek kesalahan atau pelanggaran yang ditetapkan sebagai kesalahan yang berhak dijatuhi sanksi adalah setiap bentuk kemaksiatan seperti meninggalkan kewajiban, semisal meninggalkan sholat, puasa, zakat, jihad, haji dan sebagainya, atau melakukan keharaman semisal meminum khamar, judi, menghina Rasulullah, mengeluarkan pendapat atau tulisan yang bertentangan dengan akidah, hukum, dan pemikiran Islam, murtad dari agama dan ideologi Islam, ataupun melanggar perintah negara yang bersifat administratif seperti pelanggaran jalan raya dan mendirikan bangunan tanpa izin yang bisa mengganggu ketentraman umum. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mengenai bentuk-bentuk sanksi di dalam Islam bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hudud.
Secara etimologis, hudud adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Sedangkan menurut istilah syarak, hudud adalah hukuman yang ditetapkan secara syar'i terhadap kemaksiatan agar terjadinya kemaksiatan yang sama bisa dihindari. Kesalahan yang masuk dalam wilayah hudud adalah zina, liwat, qadhaf, atau menuduh orang lain berbuat zina, murtad, melakukan aktivitas yang merusak seperti bughd, perampokan, dan pencurian. Sanksi dalam Islam yang kedua adalah jinayah. Jinayah menurut bahasa adalah kejahatan. Sedangkan menurut istilah syara, jinayah adalah tindakan melanggar anggota tubuh yang menjadi bagian organ yang wajib diqisas dalam bentuk hukuman badan atau harta kekayaan. Kejahatan yang masuk dalam wilayah jinayah ini adalah pembunuhan dan tindakan melukai atau mencederai anggota tubuh. Pembunuhan sendiri ada yang dilakukan dengan sengaja, menyerupai sengaja, dan ada yang dilakukan karena khilaf. Yang ketiga adalah takzir. Takzir menurut bahasa adalah pencegahan, sedangkan menurut istilah syarak, takzir adalah hukuman yang disyariatkan atas pelaku maksiat yang tidak ditentukan hudud dan kafaratnya. Mengenai ketentuan takzir diserahkan kepada khalifah, tetapi hakim dibenarkan untuk menetapkan ketentuannya berdasarkan ijtihad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sedangkan saksi dalam sistem pidana Islam yang keempat adalah mukhalafat. Mukhalafat adalah penyelewengan terhadap perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh negara. Penyelewengan tersebut memang tidak mempunyai bentuk tertentu, kecuali secara umum adalah seluruh tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Muslimah yang dirahmati Allah, jika hukuman semuanya ini dilaksanakan dengan bentuk dan cara sesuai dengan hukum pidana Islam, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran akan menyesal dan akhirnya tidak akan mengulangi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Begitu juga dengan orang lain yang akan melakukan kemaksiatan, dia akan takut. Dengan demikian, pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi terhadap syariat Islam, baik yang berkaitan dengan akidah seperti murtad, ataupun merusak pemikiran Islam dengan menyebarkan ideologi kufur, atau yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum syarak, akan bisa dihindari. Akhirnya, syariat Islam akan tetap utuh, agung, dan tetap eksis sebagai sebuah agama dan mardah. Semoga bermanfaat. Wal-afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.